1 dari 3 balita Indonesia kena stunting. Bahwa stunting itu bukan persoalan bencana individu lagi, tapi sudah bencana populasi. Akibat stunting, kita mengalami kerugian 300 triliun rupiah per tahun. Stunting itu menurunkan produk domestik bruto sebesar 3%. Kalau kita bisa menurunkan angka stunting, tentu kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apa itu stunting dan bagaimana kita mengatasinya? Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Stunting itu bukan cuma perkara kekurangan gizi kronik, lantas tubuh-tubuh bayi yang jadi pendek semata. Kami menjumpai Ahmad Syafiq, Ketua Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Ya sudah pasti kapasitas intelektual menjadi terbatas, sehingga dalam jangka panjang dia bisa mengurangi kinerja atau prestasi sekolah yang pada gilirannya nanti akan juga membatasi pilihan-pilihan dia dalam hal ekonomi dan produktivitas tentunya. Ini akan menggerogoti kemampuan daya saing bangsa akan berkurang. Mari kita bikin ilustrasi. Badu lahir dari keluarga miskin di kampung terpencil dengan kondisi lingkungan yang buruk. Dia kena stunting, perkembangan otaknya tak optimal dan sering sakit. Dia sekolah, dia kesulitan belajar, dan akhirnya hanya mampu meneruskan sampai jenjang SMP. Lulus SMP dengan tingkat intelijensia terbatas memperkecil peluang Badu mendapat pekerjaan yang baik. Dia kembali pada situasi miskin. Dan jika berkeluarga, bukan tidak mungkin dia akan melahirkan anak-anak dalam kondisi yang serupa dengannya. Situasi ini seperti lingkaran setan yang tak putus-putus. Dan Indonesia punya 9 juta anak seperti Badu tadi. Penyebab stunting terdengar sederhana. Kalau penyebab langsungnya ini pasti terkait dengan konsumsi makanan dan penyakit, khususnya infeksi. Tapi di sini semuanya akan kedengaran seperti benang kusut, dimulai dari masa kehamilan. Apakah janin mendapatkan cukup nutrisi atau tidak? Lalu lahir dan menjadi bayi. Menyusunya sudah benar belum? ASI eksklusif selama 6 bulan sudah terpenuhi atau belum? Untuk bisa ASI eksklusif maka harus IMD. Inisiasi menyusu dini yang cukup dan tepat praktiknya itu sudah atau belum. Pola pemberian makan bayi dan anak itu dari segi kuantitasnya cukup tidak. Kualitasnya sudah memadai atau belum. Ibunya itu sendiri, bagaimana perilaku ibu dalam memberikan asuhan gizi bagi anak-anaknya, memiliki cukup pengetahuan untuk itu. Lalu kita bicara soal lingkungan dan perilaku hidup bersih. Apakah akses terhadap air mudah atau tidak? Lingkungannya penuh sampah atau tidak? Dan beberapa studi kami menunjukkan bahwa hal yang simpel seperti buang sampah sembarangan ternyata itu bisa mempengaruhi gizi anak loh. Karena kalau buang sampah sembarangan, lingkungan menjadi kotor, anak mudah terinfeksi, muncullah penyakit-penyakit seperti diare atau infeksi saluran pernafasan akut ya, atas ongkos gizinya mahal. Anak-anak yang status gizinya buruk atau kurang, itu sakitnya akan lebih lama dan lebih parah. Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai provinsi paling parah. 1 dari 2 bayi di sana terkena stunting. Prestasi buruk Indonesia dalam hal stunting di antara negeri tetangga cuma dapat dikalahkan oleh negara-negara seperti Timor Leste, Kamboja, dan Laos. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Kawal 1000 hari pertama kehidupan sang anak. Iya sih, agak terdengar semacam jargon kampanye. Artinya 1000 hari itu dihitung dari 9 bulan kehamilan, ditambah usia sampai usia 2 tahun ya. Periode emas. Dan di situ juga perkembangan otak itu juga cepat sekali, sehingga kita harus selamatkan masa 2 tahun pertama ini. Tentu bukan perkara gampang. Infrastruktur harus baik agar makanan sehat dan layanan kesehatan yang berkualitas mudah untuk diakses. Pemerataan ekonomi perlu, pendidikan dan pemberdayaan perempuan tak bisa lagi ditawar-tawar. Ya, ketika seseorang itu terdidik, maka dia akan lebih mampu untuk melakukan pilihan-pilihan terhadap gizinya, terhadap makanannya. Studi-studi yang kita lakukan menunjukkan bahwa pendidikan
seorang perempuan itu 12 tahun yang paling ideal. Minimal itu supaya mampu mengambil keputusan terhadap tindakan-tindakannya termasuk dalam hal gizi dan kesehatan. Tentu saja ada pendekatan budaya. Disinilah antropologi, sosiologi, humaniora, psikologi, dan lain-lain berperan. Pernikahan dini tak bisa lagi diteruskan. Dari studi kualitatif kita di wilayah di Indonesia Timur, stunting itu berhubungan dengan unwanted pregnancy. Kehamilannya itu sendiri bukan kehamilan yang diinginkan. Sehingga kedekatan emosional itu menjadi berkurang, yang menyebabkan pola asuhnya menjadi berantakan. Banyak hal nggak kelihatan mata, tapi 1 dari 3 bayi yang kena stunting, masa iya nggak kelihatan juga? Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.